Perkenalan dhisik lah. Ojo kaku namanya. Iya enggak. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini kita bisa melakukan acara podcast ya antara saya Sigit Wahyu ya dan Mas Galang Ari, ya, pribadi ya gak usah. itu marga saya Mas. Oh, marga panjenengan. Oke gitu ya. Ya di sini kita akan membahas yang pertama mungkin dari Hasan Al-Banna ya menjadi Ikhwanul Muslimin, dan nanti kemudian dilanjutkan untuk pembahasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Oke, mantap. Selanjutnya kita pertama ya, kita akan membahas Hasan Al-Banna. Mungkin ada yang bisa ditanyakan mungkin dari Hasan Al-Banna ya, saya. Oke, sebelumnya sebelum lebih lanjut membahas siapa itu Hasan Al-Banna, kita akan tanya kepada saudara Sigit, Oke. bagaimana historisnya Mas? Hasan Al-Banna itu lahir di mana, tahun berapa, bisa dijelaskan Mas? Oh, Monggo. Mungkin secara mungkin ya nggak secara terperinci, mungkin historis singkatnya. Jadi Hasan Al-Banna adalah keturunan dari Syekh Abdurrahman Al-Banna. Ya. Untuk Hasan Al-Banna, ya dia lahir di di kota Mahmudiyah, tepatnya di daerah Mesir. Ya, lebih tepatnya di provinsi Buhairah ya, Buhairah yang mana 9 mil jaraknya dari barat daya dari kota Mesir, ibu kota Mesir. Beliau lahir pada tahun 1906 ya, bulan Oktober. Yaitu ceritanya Syekh Abdurrahman Al-Banna ini mempunyai 2 orang anak ya Mas. 2 Orang anak Mas. Yang pertama, anak yang pertama bernama Ahmad, kemudian yang kedua bernama Muhammad. Ya. Dari kedua anak ini, ya, ada yang dibanggakan oleh orang tuanya dari Syekh Abdurrahman Al-Banna, ya ini orang yang kaya, yang terpandang di lingkungannya. Itu Syekh Hasan Al-Banna. Bukan, Syekh Abdurrahmannya. Oh, kakeknya kakeknya ya, kakek dari Hasan Al-Bannanya. Jadi ada kekayaan beliau ya, seorang konglomerat lah ya, kalau bilang ketika masa itu. Ya. Dari kedua anak ini ya, dari Ahmad ini melanjutkan pendidikannya itu di Mesir ya. Jadi si Ahmad ini melanjutkan pendidikannya di Mesir ya, dalam keagamaan ya khususnya. Terus kalau Muhammad ini lebih condongnya dia melanjutkan bekerja atau meneruskan pekerjaannya ya, bekerja di daerahnya atau di desanya. Ketika itu ceritanya Syekh Abdurrahman Al-Banna, kakek dari Hasan Al-Banna ini meninggal ya, ini meninggalkan warisan yang banyak yang mana diperebutkan antara kedua anaknya, antara Ahmad kemudian sama Muhammad. Ini berselisih. Akhirnya Ahmad ini mengalah ya, memberikan warisannya kepada Muhammad ya, semuanya. Akhirnya si Ahmad ini menetap di desanya ya, untuk yang nantinya akhirnya dia menjadi seorang yang disegani di desanya itu ya. Orang-orang memanggilnya juga Syekh juga karena keilmuannya beliau setelah dia menimba ilmu di Mesir ya, keilmuannya dari ilmu usulul fiqh, kemudian nahwu, hadis, ya, Al-Quran dan tajwidnya, itu semua akhirnya nanti diajarkan di desanya itu. Jadi Ahmad itu sebelumnya mencari ilmu di Mesir itu lebih tepatnya di mana Mas? Apakah ada di pondok pesantren? Oh. Mesir ada pondok pesantren ya Mas? Apa lebih tepatnya di situ tinggi? Ya beliau menimba ilmu, dijelaskan gak begitu secara gamblang ya dijelaskan, mungkin bisa lebih tepatnya di kuliah di Mesir ya, kuliah di Mesir secara gamblang. Apa dari yang pernah saya baca Mas, itu si Ahmad anaknya Hasan Al-Banna, Syekh Abdurrahman Hasan Al-Banna, apa belajar mengambil ilmu di Al-Azhar, apakah benar?
Ya, saya pernah baca. oh pernah baca Iya. seperti itu. Iya. Mungkin Mungkin saya tambahkan sedikit. kita sedikit. Tadi saya harusnya pakai tanda seru, bukan tanda tanya. Iya, ya, tadi Saya mohon maaf. salah ya. tadi. Oke, lanjut Mas monggo. Nah, itu ya dia dibanggakan sampai suatu ketika warga sekitar itu Mas ya. Jadi mendirikan masjid, di mana masjid pertama di sana akan mengadakan khutbah pertama kali. Yang di sana langsung ditunjuk kepada Syekh Ahmad ini untuk khutbah pertama kali. Oke, suatu kebanggaan sekali ya untuk keluarga Hasan al-Banna ya, pertama kali dan Syekh, dan akhirnya di sana diangkat menjadi istilahnya pengurus masjidnya. Jadi dia beliau Takmir. ini istilahnya Takmir. seperti takmir, mengurusi masjid, memberikan pendidikan agama, tauhid, usul fiqh, Al-Quran dan tajwidnya sebagainya di sana diajarkan dalam lingkup masjid tersebut. Di mana para penduduk desa yang mengikuti istilahnya juga ada kayak tausiah sebagainya, itu disampaikan oleh Syekh Ahmad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, tadi sudah ada pembahasan tentang Hasan al-Banna, ya, pendiri dari Ikhwanul Muslimin. Ya, secara singkat ya. Kemudian kita akan beranjak selanjutnya untuk pembahasan dari Abdul Wahab, Syekh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ya, silakan untuk penjelasan dari historisnya atau gerakan politik dan apakah ini mungkin disampaikan oleh Mas Ari Galang Priwen. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya membahas sedikit tentang biografinya, terus pemikiran dakwah beliau, cara beliau berdakwah, dan pengaruh dakwah beliau ke generasi selanjutnya. Jadi yang pertama, Muhammad bin Abdul Wahab lahir di kota Al-Uyainah di provinsi Najd. Kalau sekarang di Saudi Arabia. Kalau dulu pas beliau lahir hanya di kota, di daerah, di desa, di negara Arab. Nah, sebutannya ya. Iya, sebenarnya. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab, beliau itu keturunan dari keluarga yang bisa dikatakan terpandang ya Mas. Kalau sekarang hitungannya konglomerat, bukan konglomerat, tapi memiliki pengaruh, keluarganya memiliki pengaruh di wilayahnya seperti itu. Beliau lahir dari keluarga ahli hukum dan teolog Hambali. Itu. Berarti dari ini ya, dari apa namanya Imam Hambali pemikirannya masalahnya. Ya, beliau terpengaruh oleh pemikirannya Imam Ahmad bin Hambal. Itu. Kakeknya Muhammad bin Abdul Wahab ini namanya Sulaiman Ibnu Ali Ibnu Musharraf. Beliau seorang hakim yang dan diakui sebagai seorang cendekiawan seperti itu. Atau beliau juga memiliki otoritas yang cukup besar Mas di daerah jurisprudensi Hambali di Najd lah. Beliau memiliki otoritas yang kewenangannya cukup besar di daerah provinsi Najd seperti itu. Pamannya Abdul Wahab ini namanya Ibrahim Ibnu Sulaiman. Jadi tadi kakeknya, sekarang pamannya Abdul Wahab namanya Ibrahim bin Sulaiman. Beliau juga seorang hakim dan pemberi opini hukum atau yang biasa kita dengar dengan nama mufti di daerah. Hakim ya? Ya, hakim, orang hakim dan juga mufti atau pemberi fatwa di kota di sekitar Al-Uyainah. Gitu. Jadi pamannya ini sering dipanggil oleh masyarakat tersebut apabila ada permasalahan untuk menyelesaikan kasus-kasus masalah yang terjadi di daerahnya, untuk menyelesaikan dengan memberi fatwa seperti itu. Ayahnya sendiri namanya Abdul Wahab bin Sulaiman, adalah seorang qadhi dari Al-Uyainah. Seperti itu ya. Hakim. Hakim. Dan beliau ayahnya ini menjabat
sebagai guru pertama di bidang agama dan jurisprudensi atau fikih. Abdul Wahab ini, Ibnu Abdul Wahab, jelas ditempatkan dengan baik dalam tradisi keluarga yang kuat tentang beasiswa untuk menjadi beasiswa hukum dan penerapan praktisnya, atau penerapan praktisnya itu seperti melihat lingkungan secara tidak langsung mereka akan melaksanakan atau maaf ada kucing. Lanjut. ya seperti itu ya. Jadi pemikirannya lah secara praktis dilaksanakan ketika ya kan guys, seperti tadi ya kan pamannya ketika ada suatu kejadian yang langsung dipanggil pamannya itu tersebut menyelesaikan masalah masyarakat yang ada di lingkungan Najd ya Iya, di provinsi Najd, di kota Al Uyainah, provinsi Najd. ya. Jadi intinya Muhammad Abdul Wahab ini lahir dari keluarga yang berpendidikan. Banget ya. Keluarga hakim Banget. mufti dari Politik kelihatan dari situ. Iya, dari kakeknya, pamannya, ayahnya seorang hakim semua. Dan nanti akhirnya ke Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi Muhammad bin Abdul Wahab tidak menjadi hakim. Beliau berdakwah, lebih terjun ke dunia dakwah, ya. keagamaan, fokus keagamaan untuk memperbarui ketauhidan di daerahnya itu Al Uyainah. Bahwasanya di Mesir ini masyarakatnya masih mempercayai atau mengaplikasikan tentang, kalau bisa dibilang itu kayak tradisi-tradisi budaya yang kuno, yang kuno jahiliyah. tapi ya jahiliyah, tapi di agama termasuk baru atau bisa disebut dengan bid'ah. Bid'ah. Kulo bid'atin dolalah, kulo dolalatin finnar. Seperti itu. Iya, betul banget. Ayo, betul. Muhammad Abdul Wahab juga mempelajari ilmu hadis, tafsir Al-Quran, literatur Al-Quran, fikih, dan berbagai tulisan para ulama tentang prinsip dasar Islam itu sendiri, tentang ketauhidan seperti itu. Pembawaan agama yang kental sekali, kuat sekali dari Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini ingin memperbaiki ketauhidan di lingkungan masyarakatnya, yaitu di Al Uyainah, dengan menekankan bahwa semua urusan wilayah agama, akidah itu harus kembali ke Allah, ke Al-Quran dan ke hadis. Seperti itu yang ditekankan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Akan tetapi masyarakatnya banyak melakukan penolakan. Berarti penekanan sini keras mungkin ya, pemikirannya, pelaksanaannya yang sampai akhirnya nggak diterima oleh masyarakat lingkungannya. Iya, bahwasanya beliau ini, dari saya membaca salah satu karya dari karyanya dari kakaknya sendiri yang bernama Syekh Sulaiman Abdul Wahab. Syekh Sulaiman Abdul Wahab ini kakaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seperti itu. Ya, nama kitabnya Al-Syawi Al-Ilahiyah fi Al-Rodi Al-A'la Al-Wahabiyah, halaman 18. Syekh Sulaiman ini kakaknya mengatakan bahwa Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah seorang yang mengklaim dirinya seorang mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ini ibaratnya seperti imam empat mazhab, yaitu Syekh Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, Hanafi, dan Imam Syafi'i. Seperti itu. Beliau mengklaim seperti itu. Dan beliau juga menolak pendapat orang lain yang berseberangan dengan pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab. Terus mewajibkan orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Ini hukumnya wajib ya bagi Abdul Wahab untuk mengikuti pendapatnya sendiri, bahwa bisa dikatakan beliau mengatakan pendapatnya itu yang paling benar. Pendapat orang lain salah, ya harus mengikuti saya. Seperti itu. Ini yang dimaksud dari pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab melalui kakaknya yang dimasukkan ke dalam kitab karya Syekh Sulaiman yang tadi saya katakan. Terus yang ini yang paling berbahaya sebenarnya.
mengkafirkan lawan polemiknya. Itu Mas, yang sekarang lagi ramai di Indonesia ini yang tentang Wahabi kan juga mengikuti pemikirannya Abdul Wahab ini tuh Mas. Mungkin itu aja ya dari pembahasan Oke, Muhammad bin Abdul Wahab. bin Abdul Wahab ya, tadi oleh Mas Ari dalam pribadi, bahwasanya historis pendeknya saja mungkin ya dari kita ya, antara pertama dari Hasan al-Banna, kemudian dari Muhammad bin Abdul Wahab. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau ada salahnya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.